Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Suryaningsih dari Ekonomi Syariah 1 semester 6 bersama rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Irawan dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Baik, dengan saya Titi Sepia Rahayu dari Ekonomi Syariah 1 semester 6. Akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Makosyid Syariah. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari Makosyid Syariah. Makosyid Syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu makosyid dan asyariah. Secara bahasa, makosyid merupakan jamak dari kata makosid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Nah, syariah sendiri secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi, makosyid syariah ini mengandung arti kemaslahatan umat manusia. Menurut istilah di kalangan ulama usul fikih, makosyid syariah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Oke, next. Adapun secara terminologi yang akan saya jabarkan, pengertian makosyid syariah dari beberapa ulama terdahulu antara lain yang pertama oleh Wahbah Al-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa makosyid asyariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh al-syar'i dalam setiap ketentuan hukum. Yang kedua oleh Yusuf Al-Qardawi, beliau mendefinisikan makosyid asyariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jemaah, dan umat, atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu pembagian dan metode memahami makosyid syariah. Makosyid al-syari' dalam arti makosyid al-syari' mengandung 4 aspek. Keempat aspek tersebut ialah yang pertama tujuan awal dari syariat, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat makosyid al-syariah. Yang kedua, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Yang ketiga, syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Selanjutnya, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali, bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila 5 unsur tujuan syara' dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara 5 pokok unsur tersebut, maka Al-Syatibi membagi kepada 3 tingkat makosyid atau tujuan syariah, yaitu yang pertama makosyid al-daruriyat. Makosyid al-daruriyat adalah kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar tersebut. Yang kedua, makosyid al-hajiyat. Makosyid al-hajiyat adalah jenis kebutuhan sekunder atau untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat menimbulkan kesulitan. Yang ketiga yaitu makosyid al-tahsiniyat. Makosyid al-tahsiniyat adalah kebutuhan yang bersifat tersier, yaitu yang tujuan keberadaannya adalah untuk memperindah kehidupan manusia. Selanjutnya,
Ada 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu yang pertama, memperkuat hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberi keterangan, bayan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran secara garis besar. Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai penetapan ataupun pencipta hukum yang telah diatur di dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan maqasid syariah. Fungsi maqasid yaitu yang pertama, bisa memahami nas, sumber hukum atau beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar atau murajihat untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha. Dan yang ketiga, memahami ma'alat atau pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia agar pemahaman tentang maqasid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Berikutnya, saya akan membahas tentang ragam maqasid syariah. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk maqasid syariah atau yang biasa disebut kulliyat al-hamsah, artinya 5 prinsip umum. Di antaranya ialah yang pertama ada hifdzuddin, artinya melindungi agama. Kedua, hifdzun nafs, artinya melindungi jiwa. Ketiga, hifdzu aql, artinya melindungi pikiran. Keempat, hifdzu mal, artinya melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzu nasab, artinya melindungi keturunan. Baik, materi berikutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Dalam upaya pemahaman maqasid syariah, menurut Al-Syatibi, terbagi kepada 3 kelompok ulama yang mempunyai corak pendapat yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah adalah suatu yang abstrak, di mana suatu yang abstrak ini adalah ulama yang hanya berpendapat dengan lafaz Al-Quran dan hadis saja, tanpa mempertimbangkan hukum-hukum lain selain itu, seperti kias dan lain sebagainya. Nah, di sini ulama yang menganut hal seperti itu adalah ulama Al-Zahriyah. Kemudian yang kedua ada ulama tidak menempuh pendekatan dalam bentuk zahir al-lafaz dalam mengetahui maqasid syariah. Di sini ada 2 kelompok ulama, yaitu yang pertama ulama Al-Batiniyah yang menganggap bahwa maqasid syariah bukan berasal dari zahir dan bukan pula yang dipahami dari tujukan zahir al-lafaz. Kemudian yang kelompok kedua yaitu ada ulama al-muta'amin fi al-qiyas, di mana ulama tersebut memadukan antara zahir al-lafaz dengan nalar. Nah, jika dalam pertimbangan al-lafaz dan nalar tersebut memiliki kesamaan, maka yang diutamakan adalah nalar. Kemudian di sini ada ulama yang melakukan pembangunan 2 pendekatan, yaitu zahir al-lafaz dan pembangunan makna ilah, di mana ulama tersebut
mencari status hukum melalui zahir al-lafaz juga mempertimbangkan makna dari ilah tersebut tanpa merusak kedua hal tersebut. Oke, selanjutnya dalam memahami maqasid syariah, menurut Asy-Syafri Jayabakri bahwa Al-Syatibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga, yaitu ulama al-rasyikin. Pengejawatan pemikiran tampak dalam 3 cara yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam upaya memahami maqasid syariah. Adapun 3 cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. Kemudian yang kedua adalah penelaahan ilah al-amar atau perintah dan an-nahli atau larangan. Kemudian ada analisis sikap diam al-syar'i dari persyariatan sesuatu. Di sini ada al-sukut karena tidak ada motif, yaitu disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak ada faktor yang dapat mendorong al-syar'i untuk memberi ketetapan hukum. Kemudian ada al-sukut walaupun ada motif. Di sini al-sukut walaupun ada motif yaitu maksudnya adalah sikap diam al-syar'i terhadap suatu persoalan hukum walau pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-syar'i untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Oke, selanjutnya masalah dalam hukum bisnis syariah. Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis syariah adalah maslahat. Kemudian dalam buku hasil penelitian yang dituliskan oleh Asy-Syafri Jayabakri, beliau mengemukakan ada al-masalih, al-mursalah, dan az-zariyah sebagai metode ijtihad dengan corak penelitian istilah yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan maqasid syariah di dalam metode tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya membahas maslahat lebih lanjut kaitannya dengan ekonomi bisnis syariah. Dalam pemikiran usul fikih, terdapat 3 cara dalam menentukan legalitas maslahat, yang sekaligus membagi maslahat kepada 3 macam, yaitu yang pertama, maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas, baik Al-Quran maupun hadis. Dan yang kedua, ada maslahat yang ditolak legalitasnya oleh al-syar'i. Kemudian ada maslahat yang tidak terdapat legalitas nas, baik terdapat keberlakuannya maupun ketidakberlakuannya, atau maslahah al-mursalah. Baik, kesimpulannya adalah maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid asy-syariah, dan secara bahasa maqasid merupakan jamak dari maqasid yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud. Secara akar bahasa, maqasid berasal dari kata qasada, yaqsadu, kasdan, kasidu, yang berarti keinginan yang kuat. Kemudian berpegang teguh dan sengaja, namun dapat juga diartikan sebagai kesengajaan atau tujuan, atau bermaksud kepada qasadah ilahi. Tujuan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia agar pemahaman tentang maqasid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemudian bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqasidnya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.
Sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang maqasid syariah. Kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata maupun materi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita terangi dan dan sucikan sucikan diri dengan memperbanyak amal ibadah di bulan suci ini. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.